Baik, thank you guys yang udah join pada pagi hari ini untuk analisa pagi hari ini ya. Kita mulai dengan yang fundamental news. Ya, hari ini dia nggak ada bintang 3 ya. Baru besok hari ada yen, ada interest rate decision, dan kemudian ada CPI untuk hari Rabu. Terus kemudian hari Kamis ini Amerika libur ya guys ya. Kecuali di pagi harinya, maksudnya di pagi hari di kita subuh ya. Ini ada The Fed mau ngomong nih antara mau naikin atau mau turunin, tapi kemungkinan besar ini akan diturunin ya. Jadi lihat kalau ada news jam-jamnya ini harus dihindari ya, itu pertama ya. Kalau misalnya kalian ada trade hold sebelum news rilis ya paling tidak 15 menit sebelum rilis kalian udah out. Ya itu aja dulu untuk yang news fundamental ya, sebagai patokan aja. Ini rata-rata di malam hari sih. Baik, sekarang kita per goal dulu ya guys ya. Kalau kalian lihat kita buka dulu ya. Ini gua pakai fast bull ya. Untuk lihat higher time frame ini ada bulanan di sini ya, di sebelah paling kiri gua. Kalian lihat ya guys ya, ini sebelah kiri secara monthly candle dia udah beri support previous candle-nya ya. Jadi ini kemungkinan besar dia akan continuation. Paling tidak dia akan retest di zona ini yang bulan keempat. Ya, ini kemungkinan besarnya. Apalagi dengan tensi perang Iran dan Israel. Ya, ini secara bro bro Adi boleh bro Adi. Gue siapa? Oke. Jadi ini secara molinya seperti ini. Ya, ini dia masih sangat bullish sekali. Ya, kalau kalian baru-baru di market, kalian harus melihat bulannya seperti apa. Oke, kemarin kita bilang bahwa kemungkinan besar dia akan retest, dan benar aja dia retest dulu ke atas. Ya, dia beri previous resist menurut gua gara-gara ini efek perang baru dengan Israel dan Irak. Ya, jadi ini kalau dilihat dari weekly, nah ini lebih jelas lagi dia di weekly guys. Ini weekly-nya kalian lihat dia udah keluar dari zona konsol. Dan zona konsolnya ini diberi dan dia body candle-nya close above. Cuma pagi ini banget, ini dia ada break karena memang ada gap up karena perang di hari Sabtu dan Minggu. Jadi kemungkinan besar ini gap up, dan benar aja ya, benar aja terjadi gap up. Ini tidak bisa dihindari memang. Dan menurut gua ini akan ada retest sih. Akan ada retest. Jadi yang FOMO untuk cari buy misalnya boleh fokus cari buy aja, tapi nunggu retestnya aja dulu. Tadi pagi gua bangun jam 5 gua mantau. Habis dia close berapa ya? M30 udah gua nggak memantau lagi, gua tidur karena gua lihat ini volumenya nggak ada. Dan benar aja ini dia kembali ke bawah gitu. Setelah beri previous resist mingguannya ya. So, kita nunggu dia akan retest. Jadi prediksinya sih dia akan retest dulu paling tidak di zona yang sudah dia di break ini, dan baru dia ke atas, paling tidak dia retest ATH yang sebelumnya. Ini guys. Ya. Always, jadi selalu kalian ingat bahwa kalau dia udah break zona konsolidasi, kemungkinan besar dia bakal kejar next supply-nya. Ya. Nah, next supply-nya kan sebenarnya secara weekly kan nggak ada ya, nggak ada patokan sebelah kiri. Jadi ya mungkin kayak misalnya mungkin dia akan ngejar 3.550 semacam itu. Ya. Kayak kemarin ketika dia udah nyampe 3.500 pas, dia turun gitu. Jadi pakai angka psikologi namanya. Ya. Ini sabar dulu, ini yang cari buy, ini tunggu konsol atau tunggu structure yang memang mendukung untuk dia bisa balik ke atas ya. Terus kemudian daily candle guys, daily candle seperti kalian lihat dia memang closing daily candle dia sama ya, rata. Ini namanya resist.
Jadi dia masih nge-respect sebenarnya nih. Resist key level di daily-nya. Ya kemungkinan besar ini akan ada retest dulu ke bawah seperti tadi yang di weekly punya. Dia ke bawah retest mungkin supply ini demand di bawah and then baru dia ke atas. Ini tapi minggu ini memang bias kita adalah bullish ya. Ini untuk higher time frame gold. Kita lihat seperti apa ini di H4. Oke, ini H4-nya guys ya. Kalian lihat H4 barusan dia udah udah beres, kemungkinan besar dia akan retest. Jadi sepanjang minggu ini mungkin areanya dia di gini guys. Kalau dia pun ada liquidity grab, dia paling retest ke paling bawah sini untuk ngambil liquidity grab. Ngambil tenaga lah untuk bikin ATH. Kalau dia misalnya nih dia retest di bawah sini di daily key level demand ini kemungkinan besar dia bakal ATH. Tetapi kalau dia retest di sini, maksudnya gini, kalau dia retest sampai di sini, and then dia break lagi atas ini, sesuai dengan gambar ini, kalau dia break lagi, ini kemungkinan besar dia bakal bikin ATH. Tetapi kalau dia masih di supply, di demand yang fresh ini demand ya, ini supply yang sudah berubah menjadi demand. Nah ini demand ini kalau dia hanya retest di demand ini, gue masih 50-50. Mungkin dia akan retest ATH aja. Terus kemudian dia akan ke bawah. Gitu. Kayak gini. Ya jadi bagi yang udah ikut live ini ya, kalau gue gambar terlalu banyak kan nanti terlalu rame nih. Ini sih kalau gua giniin, jadi opsinya itu ada dua sebenarnya. Ya mungkin kalian bisa nanti ingat-ingat aja lah, atau kalau nanti lupa bisa nonton ulang video ini. Ya itu ya guys ya. Dan kemudian ini bagusnya untuk cari buy kalau paling tidak dia retest dulu ke bawah sini ya. Dia retest dulu ke bawah sini baru enak. Kalau sekarang apalagi ini hari Senin low volume banget. Jadi ya ini sangat hati-hati lah, konfirmasinya sekarang kan udah jam low volume, jadi ya hindarin aja, nanti pantau lagi di London. Jadi sisa jam sampai di London ya mungkin dia bikin konsol dulu ya. Ini menurut gue sih dia nggak mudah ya dia bikin ATH baru ya. Oke bro Dika, see you. Kemudian kita lihat di H1 guys ya. Ini di H1-nya ya sama ya dengan H4. Ini H1 itu hanya mengikuti higher time frame aja guys. Jadi lebih enak kalau dilihat strukturnya itu lebih enak di H4 ya. Ya estimasi minggu ini seperti ini guys. Dan kalau dia break lagi ini, kalau dia break resist teratas atau ATH 3500 ya udahlah. Ini udah fokus buy lagi aja nih ya. Jadi gue bikin gini sampai dengan 3550. Yep. At least kalau dia begini lagi ya. Jadi ini untuk analisa untuk gold sampai minggu ini guys. Karena bisa terjadi guys, bisa aja dia retest dulu karena ingat dia belum ada retest loh. Kalau kalian lihat ini pas pembukaan Juni dia langsung naik terus gitu. Jadi ya bisa nanti closingnya kembali dia ke bawah seperti bulan Mei. Ya bulan Mei-nya kembali dia indecision di akhir bulannya. Sama juga nanti Juni ini bisa aja itu. Karena kenapa? Ini efek perang ini sebenarnya udah harganya udah lewat ketika Rusia lawan Ukraina. Sama Palestina lawan Israel 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu ya. Apalagi udah ditambah COVID kan, jadi ya udah harga siapa sih yang mau naikin harga terus. Jadi mereka pada taking profit dulu, turunin retest dulu, baru nanti naik mungkin tahun depan atau nanti semester kedua tahun ini gitu ya. Jadi itu saja untuk gold guys, dan hati-hati nanti di hari Kamis ada FOMC atau rate cut decision atau rate increase decision gitu ya. Kita akan lihat seperti apa. Tetapi untuk saat ini kalian hati-hati. Ini strukturnya lagi dibikin ya. Kalau ada pertanyaan gold nanti silakan
nanti di sesi terakhir. Kemudian ya, kemudian ini Bitcoin guys, ini ada browiran nggak ya? Oke, tidak ada. Nah ini untuk Bitcoin masih sangat sideways, ini dia belum closing ya di key level support, jadi tunggu aja sabar dengan setia untuk dia keluar dari zona konsol ini. Ini kalau dia udah keluar dari zona konsol ini bakal panjang. Tapi memang sebagai scalper bisa aja buy, sell di daerah sini bisa aja. Tetapi kalau kalian lihat gambaran besarnya, kalian bagusnya fokus di daerah-daerah ini aja. Ya. Ingat kalau lagi ada perang atau gold naik biasanya mostly crypto turun ya. Makanya dia berapa hari ini kan dia turun tuh. Cuma memang dia kena demand di sini guys. Ini ada demand ya. Ada demand di sini. Jadi makanya dia mantul dulu. Mungkin dia akan ke atas. Retest supply teratasnya dan baru dia turun. Gitu. Nah, tapi gue lebih prefer dia akan close di bawah key level support ini yang 102 kurang lebih. 102.000. Gila ya Bitcoin ya. Satu Bitcoin aja udah 1,8 sekarang. Ya, ya guys ya, ini untuk yang Bitcoin. Mungkin di sini kan kebanyakan nggak mantau Bitcoin ya. Bagi aja yang mantau-mantau. Kemudian UJ, nah ini bagi yang baru-baru seperti Bro Dika, Bro David, ya, Bro Julius, Bro Adi, kalau masih struggle, ini kalian fokus dulu currency deh. Ya, kalian fokus dulu currency. Kalau kita lihat daily candle ya, seperti apa UJ. UJ ini udah retest ya, strong demand di bawah sini. Secara daily. Dan lihat weekly-nya dia mantul lagi, tetapi dia close bearish. Jadi ini masih 50-50 nih dia nih, antara mau lanjut ke atas atau mau ke bawah. Ini masih sangat sideways. Tetapi ini biasanya ya, ini kalau currency biasanya kalau daily supply dan demand itu biasanya mostly di respect guys. Ya misalnya ini sekarang UJ nih dia udah retest dan lihat dia kembali ke bawah. Ini kemungkinan besar sih dia mungkin akan kembali ke bawah lagi. Kita lihat H4-nya. Nah, mungkin dia akan retest. Nanti kalian tunggu zona konsol kebentuk di daerah sini lagi. Ini kan dia ada sebelumnya kan gue jelasin ya, ini ada konsol and then ada konfirmasi candle dan tinggal ngikutin aja tuh. Sama juga nanti di sini kalian tinggal nunggu konsol di sini agak ramean. Nanti kalau ada keluar zona konsol baru cari sell. Ya. Kemudian bakal retest lagi paling tidak di daerah sini. Ya guys ya. Jadi gua kalau dia ada konsol terus dia break support yang di konsol tersebut seperti yang sebelah kiri, gua sih bakal cari sell. Ya. Mungkin areanya nggak begitu panjang ya sebenarnya minggu ini. Kecuali nanti ada FOMC decision guys. Kalau dia melemah, nah ini ya, kalau FOMC-nya nanti di-rate-kan, ini kemungkinan besar USD bakal melemah. Jadi bisa dia turun ke bawah, fokus sell. Nah, kalau kita lihat secara higher time frame memang dia lagi tren turun. Ya. Kemungkinan besar ya USD itu bakal rate cut. Kemungkinan besar itu nggak mungkin dinaikin karena mereka utangnya itu udah gede, udah banyak ya jatuh tempo. Jadi makanya si Trump kan mau ancam mau pecat kan si itu siapa namanya itu ya ketua, lupa lagi itu namanya. Nah, pokoknya lah ketua The Fed. Ya ini untuk UJ kalian fokus sell. Kalau untuk gold tadi untuk gold fokus buy. Kemudian kita lihat JJ guys ya. JJ ya ini mungkin kemarin kalian ya ada lihat gua ada sell berdua sama bro Jonathan, itu udah kena stop loss kayak lumayan hampir 100 pips. Soalnya itu buat di hold. Kemarin terlalu buru-buru banget. Ini ternyata dia kena ya. Ini profit di gold kemarin hilang di hari Jumat. Hilang gara-gara ini. Jadi ini masih kalau dia break lagi nanti kalau dia bikin sideways lagi di sini and kemudian dia break dan gua bakal cari sell lagi. Ini gua sama guys ya, gua fokus sell.
Ya, sepanjang minggu ini kita lihat seperti apa mingguannya. Ya, masih mendukung dia mingguannya untuk dia kembali ke bawah. Apalagi minggu kemarin dia masih bearish walaupun pin bar ya. Kecuali nanti kalau dia ke bawah sini, dia ke bawah retest and dia mantul lagi. Oh ini baru gue fokus baik kalau dia ini close di atas di sini guys, di resist ya. Nih gua hapus ini dulu. Fokus by kalau break resist nih ya, itu untuk yang JJ ya guys ya. Jadi sementara waktu memang ini lebih bias bearish dia, dan kalau dia udah retest kemudian dia break lagi atas ini resist 96.261 kurang lebih, ini bakal baru fokus buy gitu ya. Ini untuk JJ guys. Jadi kalian kalau belajar simply yang kayak gini guys, kalian lihat supply demand di higher time frame and then mengerucut di lower time frame. Ya, dia tidak peduli berapa, misalnya kemarin pernah saya lihat ada yang nanya, ini berapa kali candle sideways-nya yang bagus? Tidak ada berapa kalinya karena kita nggak tahu kapan akan terjadi konfirmasi ya. Itu kita nggak akan ada gitu. Maksudnya sideways yang kuat itu berapa kali gitu? Itu nggak ada ya. Yang penting kalau lo lihat ramen makin lama, pokoknya ini intinya makin lama sideways-nya itu makin kuat zona itu. Ya, kita nggak tahu berapa, bisa berhari-hari, kadang ada yang seminggu, ada yang cuma sehari 2 hari, gitu-gitu ya. Gitu, baru nanti dia beri kayak gini. Oke, ini makin panjang konsolnya itu kalau di break berarti itu bakal naik panjang atau bakal turun panjang. Ya, sesimpel ini kalian belajar ini dulu aja kalau kalian mau cari setup atau strategi, kalian simply ya tunggu ada konsol, kalau dari konsol baru kalian buy atau sell ya. Kalian ngikutin higher time frame trendnya, misalnya kayak apa namanya JJ ini lagi bullish, oke. Ya kan, kalian cari bullish, kalian cari buy, mana konsol terjadi di demand and then cari buy gitu. Begitu juga sebaliknya. Misalnya nanti gold bang, ini gold kan dia konsol di atas nih, konsol panjang di atas, and then dia malah break support, ya kan? Malah dia mau kayak mau ke bawah gitu, dihajar aja sel. Misalnya contohnya gimana bang? Nah ini kan ada konsol nih, terus kemudian dia break, udah tinggal ngikutin aja. Gitu. Ya itu untuk yang JJ ya guys ya. Kemudian kita lihat pair terakhir kita guys, GU. Nah GU sama dia berpair dengan USD. Ini kalau dilihat dari strukturnya dia masih sangat konsolidasinya panjangnya. Nah, ini guys kayak gini-gini, misalnya ini dia kan lagi konsol panjang nih si GU nih. Kalian tinggal nunggu dia keluar dari konsol ini. Begitu nanti dia udah keluar, baru nanti ikutin aja. Kayak gini misalnya dia udah keluar, sebenarnya dia udah keluar tapi masih ada manipulasi. Ini gue sendiri bakal cari buy. Kalau dia kembali ke atas, kalau ada konfirmasi dia mau kembali bullish, baru dihajar buy lagi. Tetapi ini, nah ini ya, ada yang trade GU nggak di sini? Kalau dia kembali ke bawah dan break support, ini misalnya dia break support ini gitu, berarti ini hanya manipulasi guys. Ini namanya candle liquidity grab, ya.
Jadi liquidity-nya udah diambil and then dia kemudian bearish. Gitu. Jadi kalau kalian lihat seperti ini dia keluar kalian buy terus gagal, berarti itu kemungkinan besar dia manipulasi. Ya. Kemungkinan besar dia manipulasi. Jadi ini masih waiting. Ya, waiting game ini ya. Ini kalau dilihat dari weekly-nya juga, ya weekly-nya kemarin dia lumayan super bullish. Mungkin akan ada retest lagi. Ya, sementara waktu masih fokus buy. Ya. Jadi itu aja guys untuk analisa mingguan. Beberapa pair ada gold. Ya, gold kita masih waiting. Karena kenapa guys? Ini gold ini sebenarnya lagi heboh ya, pada fokus buy gitu. Ternyata bandarnya berkata lain gitu. Ini gue mau turunin dulu gitu. Ya makanya karena euforianya pada cari buy, ya kan makanya nggak dikasih gampang. Mungkin kalau ada yang baik tadi di atas, kalau belum di cut loss ya mungkin udah itu jantungnya udah mulai deg-degan gitu. Ya. Bro Dika out USD Captain, oke siap. Kita lihat ini ya sebentar. Out USD. Sebenarnya out USD itu hampir sama dengan ini ya. GU. Sih. Hampir sama dengan GU guys. Dia masih ini lumayan panjang juga ya. Sideway-nya lihat ya Bro Dika ya. Ini sideway-nya lumayan panjang secara mingguannya. Ini udah berapa minggu ini? Ini hampir 2 bulan. Kita lihat candle morningnya ya. Gila 2 bulan. Tetapi ini kalau dilihat ya, coba dirimu lihat, ini dia udah ada liquidity grab ke bawah. Dan kemungkinan besar dia udah retest sebenarnya secara ini order flow-nya di sini kan. Jadi ketika dia udah ke atas dan then kemudian ada liquidity grab, ini manipulasi candle namanya ya. Ini manipulasi candle, kemudian dia bearish. Jadi ini dia lagi retest setelah dia turun panjang. Ini swing, ini bisa dibilang ini swing pertama ya guys ya. Ini swing pertama dan dia lagi retest nih. Dia lagi retest, habis retest nanti mungkin dia akan continuation. Tergantung nanti seperti apa USD FOMC nanti di hari Kamis. Ini masih tren turun secara money ya guys ya. Kalau kalian lihat juga dia naiknya kan mulai mandek ya. Coba lihat, ini dia udah mulai mandek. Berarti buyer powernya itu udah sangat berkurang. Gitu. Nah, ini sekarang mungkin areanya lo masih nunggu area ini kalau mau. Ini secara weekly ya. Ini secara weekly lumayan panjang areanya. Kita nanti mengerucut ke ini. Ya, ini memang paling the best. Area ini memang paling the best. Tapi kalau mau sabar lagi tunggu udah nanggung support paling di sininya aja. Nanti begitu ini dia break, lo coba cari sell aja. Ini kalau nggak salah kalau kita cari sell di bawah ini juga. Coba ini daily-nya aja cuman 200 pip. Ini kalau gold udah bisa 500 600 pip. Ya. Tetapi kalau mau sell sekarang mungkin targetnya nggak banyak aja sih. Ya, misalnya lo mau sell sekarang bisa aja tuh, cuma targetnya nggak panjang. Ini pun kalau mau sell sekarang udah kelewat karena dia udah mulai tren turun. Tetapi targetnya ini nggak panjang, itu aja sih ini. Cuma 70 pips gitu. Terus stop loss-nya ini 50 pips. Jadi hampir 1:1. Sementara ini dia nggak worth it. Ya. Ini sebenarnya udah mulai ada strukturnya, tetapi kalau mau coba sell sekarang ini ya, kalau mau coba sell sekarang bisa aja sih. Nanti tunggu dia agak retest, stop loss-nya di sini aja. Coba lo hold aja nanti. Ini kemungkinan besar ini di H4-nya dia udah ada change of character ya. Tetapi ini terlalu kotor, sebelah kirinya di bawah ini terlalu kotor. Nah, ini kotornya gimana, Bang? Nah, ini ada demand di sini. Ada demand di sini dan ada demand terdekat di bawah sini lagi tuh. Jadi makanya tadi gua bilang ini lebih enak kalau support di bawah ini di break.
Ini baru clean, maksudnya lo mau hold juga ini kemungkinan besar lo profit daripada lossnya. Tetapi kalau di sini di atas ini mungkin peluang lo itu 60 40. Tetapi kalau di sini bisa 80 20. Peluang lo profit itu 80%. Cuma memang stop lossnya lo masih panjang aja kalau mau. Memang kalau currency itu enaknya jadi swing ya. Ini targetnya ini bisa 1/2. Bahkan bisa lo nyari di low-nya aja, dia break low-nya. Karena ini kan tadi yang di high time frame dia lagi retest nih. Nah, ini bisa-bisa dia bikin lower low-nya ini. Ya. Oke ya Bro Rikaya ini ya untuk yang AUD USD ya. Kalau mau sell sekarang targetnya sih ya lo amanin sekitar 50 pips kalau dikasih. Tapi kalau lo mau sabar ya tunggu aja gitu. Lebih baik sabar sih menurut gua kalau currency. Oke? Ini sih mantap ya. Ini gue yakin nih boleh nanti ingatin lah kalau ini lo pantau kalau dia close di bawah resist ini boleh lah nanti lo ingatin di grup aja. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanya guys? Ini rekamannya gua stop dulu. Kalau ada mau sesi tanya silakan. Biar stop recording. Thank you guys. Sampai ketemu next